Buya Pertubi ini gimana yang dijadikan tumbal oleh orang-orang Kabaib Mbak Alawi Platgi. Sejak kapan sampeyan itu menggunakan gelar saya itu sopo sing ngei gitu. Sampeyan itu kan Platgi, untung jenengan itu di Indonesia masih dikasih hati. Tetapi kalau sampean itu ngelunjak terus, tetap sampean akan dideportasi ke Yaman, negara asal kamu kan loh, tempat perang. Kamu jangan bikin rusuh di sini. Di Indonesia sudah aman tentram. Para habaib Alawi Platgi itu dedengkotnya FPI, HTI, Khilafah, PKI, Wahabi, Syiah. Para habaib Alawi Platgi itu tidak memiliki Pancasila dan tidak memiliki jiwa Pancasila. FPI, HTI, PKI, Khilafah, Wahabi, Syiah, tak berpancasila, wajib dibubarkan. Di sebuah negeri yang kaya akan budaya dan keberagaman, suara-suara perdebatan tak pernah padam. Negara ini telah lama dikenal sebagai tempat berkumpulnya berbagai suku, agama, dan keyakinan yang hidup berdampingan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, di tengah kedamaian itu, kembali muncul kabar yang mengguncang stabilitas sosial dan politik. Suatu hari, sebuah edaran tersebar luas. Surat itu mengajak masyarakat untuk turun ke jalan pada tanggal 18 Februari dalam sebuah aksi yang menuai pro dan kontra. Surat tersebut diduga berasal dari sebuah organisasi yang telah lama dinyatakan terlarang, FPI. Pak Joko, seorang tokoh masyarakat, dengan suara lantang menyuarakan kegelisahannya. Lagi-lagi, FPI, lagi-lagi mereka bikin rusuh. Untuk apa sih mereka mengedarkan surat ini? Katanya dengan nada geram. Sebagian masyarakat merasa gerakan ini tidak lebih dari provokasi yang dapat merusak stabilitas negara. Mereka menuntut agar pihak berwenang mengambil tindakan tegas terhadap penyelenggara aksi. Tuntut mereka, bila perlu penjarakan, tapi dengan catatan harus ada bukti kuat. Lanjut Pak Joko. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang merasa bahwa kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia. Mereka melihat aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Namun, tak dapat dipungkiri, ada juga pihak yang merasa bahwa aksi tersebut hanyalah dalih untuk menciptakan kekacauan. Tak hanya FPI, muncul pula perbincangan tentang keberadaan kelompok lain seperti HTI, Khilafah, PKI, Wahabi, dan Syiah. Pak Joko menegaskan bahwa semua kelompok ini memiliki satu kesamaan, tidak memiliki jiwa Pancasila. Oleh karena itu, menurutnya, kelompok-kelompok ini harus dibubarkan agar negeri ini tetap aman dan damai. Namun, perdebatan semakin memanas ketika seorang figur kontroversial, Bu Qurtubi, disebut-sebut menjadi tumbal dari gerakan ini. Beberapa pihak menuduh bahwa dia dimanfaatkan oleh para habaib Alawi untuk kepentingan tertentu. Apakah kamu tidak berpikir, seru Pak Joko, Indonesia sudah aman dan tentram, mengapa harus dirusak dengan aksi semacam ini? Perdebatan tak berhenti di situ. Isu nasab dan garis keturunan juga mencuat ke permukaan. Beberapa pihak menuding bahwa ada individu yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi tanpa bukti yang jelas. Sejak kapan sampeyan menggunakan gelar Duriah Rasul? Tanya seorang tokoh lainnya dengan nada penuh skeptisisme. Situasi semakin tegang, dengan berbagai tokoh masyarakat dan akademisi turut menyuarakan pendapat mereka. Beberapa pihak menantang kelompok-kelompok yang mengaku memiliki nasab suci untuk membuktikan klaim mereka di pengadilan. Kalau memang benar, buktikan. Kalau tidak, berhentilah menipu masyarakat. Ujar seorang akademisi yang terkenal dengan kajian ilmiahnya. Hari yang dinanti pun tiba. 18 Februari menjadi momen krusial bagi bangsa ini.
Polisi dan aparat keamanan bersiaga penuh untuk memastikan situasi tetap terkendali. Apakah aksi ini akan berakhir damai atau justru menambah riak dalam lautan kebangsaan yang semakin bergejolak? Di tengah semua perdebatan ini, satu hal menjadi jelas. Negeri ini masih terus diuji dalam menjaga keseimbangannya antara kebebasan dan ketertiban, antara keberagaman dan persatuan. Dan jawaban atas semua pertanyaan ini hanya bisa ditemukan di dalam semangat Pancasila yang menjadi dasar negara. Salam Pancasila, salam NKRI, Merdeka!